Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Gandeng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Iya Mbak E? Mas, aku mau nanya gini. Aku bingung banget ya. Hari ini itu aku itu harus jogging kan. Terus? Terus tapi kan posisi dokumen aku nolong teman, aku tak pinjam uang gitu loh. Lah, terus maksudnya aku mau ambil tapi besok aku bingung banget gimana gitu loh. Bingung nggak punya duit untuk nebus? Bukan, besok baru ada uang ya. Terus nasibku gimana gitu loh, maksudnya langkah apa yang harus aku kan hari ini terakhir gitu loh, maksudnya gitu. Ya sampean ngambilnya besok. Pinjem Iya. majikan lo? Hah? Pinjem majikan? Ya besok. Aku udah coba tapi nggak dikasih. Oh, lah terus piye? Ya maksudnya Masa harus minjem saya? Enggak, saya bukan, pertanyaanku kayak gitu mas. Pertanyaanku cuma satu, misalkan aku besok melakukan jogging itu tetap ada masalah kan? Maksudnya gimana? Maksudnya aku kan nggak tahu, nggak pernah gitu loh, nggak ngerti. Ya nggak apa-apa ya, sampean ambil besok, terus sampean joggingnya besok, nggak jogging hari ini. Nanti kalau ditanya-tanya ya jawab aja. Terus maksudnya aku harus ada denda gitu nggak? Maksudnya takut bawa uang lebih apa gimana gitu loh. Ya bawa secukupnya aja lah. Oh. Ngomci wo, ngomci. Aku nggak ngerti Timyong, gitu aja loh. Jawab aja nggak tahu aja. Nggak tahu gimana? Ya kalau nanti dia ada masalah, kamu kenapa kok joggingnya harusnya kemarin, kok baru hari ini gini-gini. Wah aku nggak tahu, aku kelupaan gitu aja. Aku tahu udah harusnya kemarin, aku taunya sekarang, makanya sekarang aku baru jogging. Gimana? Ada masalah kak? Aku nggak ngerti loh. Gimana? Gitu aja loh. Oh, gitu Kalau aja sama ya. imigrasi ditanyain A B C D E F G H I J, jawab aja gitu. Lebih baik jujur nggak? Aku takut, aku baru jadi bingung. Maksudnya aku harus ngomong jujur nggak? Misalkan dijawab tanya ABC kayak gitu apa gimana gitu. Kan aku udah ngomong, aku takut, aku kelupaan, aku nggak ngerti bagaimana ini, aku harus bagaimana, kalau aku salah aku harus kayak gimana, seperti apa, kan gitu aja tuh. Oh kayak gitu ya. Biar nggak repot, nggak usah takut. Gitu ya. Sampean aja nih salah kok, sampean lo salah wisan. Nggak ada no paspor. Iya aku salah, aku nolong temen salah. Iya, ya wes gak apa-apa, dijawab kayak gitu. Boleh, oke, ya udah jogging aja, wong bisanya besok ya besok jogging, habis keambil paspornya loh. Oh gitu ya mas. Habis gimana lagi? Sampean tanyanya saya sudah detik-detik terakhir. Aku udah bingung ya, saking bingungnya ya nanya lah. Maka dari kemarin mau tanya kayak gimana gitu. Ya nggak kayak gimana, ya orang kalau salah ya harus membayar kesalahannya, kan udah gitu tuh mbak. Iya. Nggak perlu takut, nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir, ya sudah, resikonya kalau nggak adein paspor ya begitu. Dan saya kasih tahu lagi sama sampean, aku nggak ngerti alasannya sampean bantu teman, bantu siapapun, bantu apapun, aku nggak maksudnya itu bukan urusan saya gitu loh. Saya nggak mau tanya banyak. Orang mau digadein paspornya, kalau tahu masa joggingnya dan tahu visanya, semuanya semakin mepet, mereka semakin ngasih duit. Itu prinsip. Paham nggak? Jadi kalau dilihat paspornya sampean mau udah mau mati, mau extend visa dan semuanya, itu justru tukang yang minjemin duit itu bukan malah mundur, malah berani, malah dikasih. Nah anaknya yang bayar itu tidak dapat momentum,
mengembalikan secara pasti dan tidak dihitung dapat duitnya tanggal berapa. Jadi sebenarnya manajemennya yang keliru, bukan rentenirnya. Manajemennya adalah kalian yang manajemennya keliru. Kalau rentenir udah dia bisa menghitung mana yang akan cepat dia kasih dan mana yang nggak dia kasih. Selama paspor yang dikasih cepat akan dia kasih. Karena dengan tidak adanya paspor kita itu, kalian itu pasti kebingungan, pasti mumet, pasti semua. Karena paspor itu salah satu bagian dari nyawa kita tinggal di Hong Kong selain KTP. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Hal-hal seperti ini nih, sekali lagi ya, orang yang selalu telepon aku nggak ngerti, aku dibohongin temen, aku semuanya gini. Ya saya kan boleh percaya apa yang dia omongkan, boleh juga nggak percaya dong, kan boleh begitu. Karena sekali lagi, kalau saya percaya, ya saya juga bisa bagian dari orang yang ikut nggak mau mikir. Tapi kalau bilang saya nggak percaya, orang curhat kok, orang butuh dikuatkan batinnya kok. Nah, tapi kan permasalahan itu gadein paspor itu ya siapa aja kan pasti tahu bahwa ketika itu digadein terus menganggap nggak ada solusi, akhirnya paspor lah yang dijadikan solusi. Akhirnya kerepotan sendiri terus bingung. Nah kita jawabnya harus gimana, Mbak? Ya sudah, dihadepin aja. Besok cutinya bisa besok diambil, ya sudah besok aja. Udah nggak ada jalan lain lagi. Ibaratnya kalau kita kejebur sumur ya udah teriak-teriak. Kalau ada orang yang dengar, ngelempar tali ya oke. Kalau nggak ada yang dengar ya berusaha naik sendiri dari sumur tersebut toh. Wong yang kan sudah tahu bahwa sumur itu dalam, ada airnya apa enggak, kita nekat nyebur ya sudah toh. Ya enggak? Iya, betul. Enggak apa-apa. Jadi sekali lagi saya juga menyampaikan sama sampean, sudah nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung, nggak usah takut, sudah hadapi aja. Terus minta sama Gusti Allah aja untuk memberikan kekuatan sama sampean, bismillah lah. Nah giliran orang punya masalah, giliran orang trouble, balik laginya ke Tuhan kan, minta tolong sama Tuhan kan kayak gitu tuh ya kan. Saya yang manusia nggak bisa nolong, Mbak. Saya cuma bisa ngasih semangat sampean bahwa nggak akan dipenjara, nggak akan sebagai catatan kriminal misalnya, cuman kelalaian gitu, tinggal ngomong, wah muisi gitu loh, sorry minta maaf, aku lo nggak ngerti, aku nggak paham kayak gini peraturan Timyong bagaimana, Tima gitu kan, gimana ini aku bisa dibantu nggak? Kalau dia nanyain lah ABCD bla 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 bla, pura-pura begitu aja, Mbak. Gimana? Sampean mau ngomong, sampean ngutang, sama ngomong paspornya sampean gadiin, malah kena masalah sampean. Oh iya Mas. Berarti ini aku kan belum tahu pertama itu kemana ya Mas? Maksudnya aku kan belum nggak tahu jalannya, rute ke Makau gitu loh. Ya sudah, sampean kalau mau naik bis ya naik bis. Tanya, Kiki piye ya Mbak? Kalau sampean tanya ke saya rute, aku ngasih tahu, sampean bisa membayangkan apa enggak gitu loh. Nanti takutnya saya ngasih tahu sampean bayanginnya juga nggak bisa kan, sama aja bohong gitu loh, bener nggak? Sampean, iya, bener. Sampean tinggal di Hong Kong berapa puluh tahun saya tanya, apa baru 2 hari 3 hari? Enggak puluhan tahun. Berapa? Baru mau 3 tahun. 3 tahun ke Makau aja nggak tahu, Mbak? Enggak, aku nggak tahu sama sekali. Aku nggak pernah libur, jarang liburku 1 bulan 1 kali. Sampean nggak pernah libur, kenapa kok paspornya juga sampai digadein? Jadi sampean ini ceritanya panjang lah. Saya kalau cerita ya ada yang percaya kan, ada yang nggak percaya. Kalau cerita itu ya panjang lah. Intinya bukan aku yang pakai, aku nolong teman gitu, besi sendiri gitulah. Intinya iya, makanya sampean diperalat karena sampean nggak pernah libur, sampean dibaik-baikin, tahu-tahu dia minta keluarganya kecelakaan, anaknya sakit lah apa, butuh duit.
benar mas, benar kayak gitu. Nah, ya sudah, itu modus-modusnya mereka pasti. Dia kerja di sini udah 15 tahun, sedangkan aku baru belum yang baik banget lah. Pertamanya baik. Iya, ya itu modus. Oke. Nggak perlu sampean ceritain, sampean nanti tambah nangis. Udah tutup itu semuanya. Saya memohon maaf, saya tidak ingin mengungkit masa penderitaannya sampean itu, karena penderitaan itu sudah sering, dan saya sekali lagi tidak ingin menjadi seseorang yang tidak berempati kepada sampean atau yang apatis, tapi saya justru diterima itu semuanya bagian dari kesalahan. Sampean kerja di Hong Kong, berteman dengan orang yang salah. Nanti biar suatu ketika, suatu saat nanti Gusti Allah itu memberikan balasan yang baik buat sampean, rezekinya dilancarkan. Nah, sekarang kalau sampean baru bisa ngambil besok, ya sudah, besok diambil, besok berangkat Jutking. Kalau lewat Macau, sampean bisa ke MTR Sungwan, ada tulisannya Macau Ferry Pier atau Macau Ferry. Sampean ikuti aja langkah itu, kalau nggak salah exitnya D, kalau nggak salah D apa E, yang itu ke Macau. Terus sampean bisa naik kapal ke sampai Macau, masuk ke Macau. Ya udah, tunggu sampai sore, habis itu balik lagi, nongkrong di situ juga nggak apa-apa. Nanti baru naik kapal lagi, mau balik lagi ke Hong Kong. Sungwan. Maaf, sebelum misalkan besok aku ada yang nggak ngerti, boleh aku telepon lagi? Ya, telepon aja. Tapi kalau seandainya nggak keangkat, jangan marah. Tapi sampean berjuang dan berusaha lah sendiri. Sampean kan bisa ngomong, sampean kan bisa nanya. Aku nggak bisa bahasa sini. Ya terus sampean kalau nggak bisa bahasa sini, aku tuh harus kayak gimana Mbak menjelaskan ke sampean? Maksudnya bahasa cuma yang kuasai itu Inggris itu loh. Ya nggak apa-apa, terserah mau bahasa Inggris mau bahasa apa. Sampean melihat tanda tadi exit mana yang menuju Macau, sampean ikuti jalannya. Terus tanya, sorry, if I want to go to Macau, where is the ferry pier and buy the ticket? Kan kayak gitu tuh. Halo? Iya mas, makasih banget ya penjelasannya ya. Jadi mas, ya. makanya nggak usah panik, nggak usah bingung ya. Sampean harus bisa ngadepin sendiri, oke? Semangat ya, pasti. Nanti Sungwan cari exitnya Macau Ferry Pier, Macau Ferry Pier. Udah diikuti jalannya. Petunjuk di Hong Kong itu Fongping, gampang, penak. Tinggal kitanya mau berjuang apa enggak gitu ya. Iya, makasih ya mas ya. Semangat ya. Iya, makasih. Yang cepet naik kapal. Kalau naik bis terlalu jauh, menceritakannya juga terlalu jauh. Nanti sampai tak ceritain Sungguhan kayak gitu masih bingung, aku nggak tahu mana-mana. Apa mana tak ceritain bis. Iya. Ya. Terima kasih ya mas ya. Oke. Sehat selalu Mbak. Yuk. Iya, makasih, bye-bye. Oke, bye-bye. Gimana ya, benar-benar modus ditipu itu karena keluguan dan kepolosan ya. Pertama kali dia baik banget ini loh teman-teman. Jadi untuk memberantas itu semuanya itu harus kayak gimana gitu loh ya kan. Dia nggak pernah libur, otomatis dimangsa sendiri sama temennya sendiri, dimangsa sendiri sama bestinya. Ini yang sudah sangat sering terjadi. Makanya kadang-kadang kita itu mau tidak berempati gitu kan. Tapi dianya juga susah. Giliran dia juga mau berjuang, mau tanya, mungkin dia kecewa. Tanya keras seperti itu. Ya saya jawabannya seperti ini ya Mbak. Memang harus dikuatin ya Mbak. Jadi saya nggak pingin berlarut kepada penderitaannya dia. Tapi wake up, saatnya kita bangun, kita sadar ya sudah, kesalahan itu udah kita lakukan gitu. Kita harus bayar kesalahan itu sudah. Jadi menjadikan jauh lebih kuat gitu. Kalau mbaknya udah mulai mau nangis lagi, dan kalau orang yang udah ngeluh kayak gitu itu biasanya udah mau nuangin tangisnya gitu. Saya pun ya piye bantuin. Saya ngomong saya nggak tahu jalannya lah, Jadi ini ya serba repot ya teman-teman. Dia udah nyampe di Hong Kong dan dia udah 3 tahun nggak pernah libur. Liburnya cuma 1 kali. Bertemannya dengan yang salah pula kan. Nah ini loh, tolong sekali lagi dalam memilih teman guys. Ya,
Sampean harus tontonin konten-konten lah, supaya perlahan-lahan bisa paham. Kalau memang tidak benar-benar punya waktu untuk berteman dengan teman yang benar, karena benar-benar di sini tuh bisa tega banget ya. Hari-hari ini juga saya tuh mikir gitu loh, kadang-kadang kalau udah diceritain nangis. Saya pinginnya ya udah cut off, udah nggak perlu dibahas lagi, itu sesuatu yang salah, besok dibayar. Gitu loh ya teman-teman semuanya. Saya nggak ingin ikut berlalu dalam sebuah kesedihan. Saya justru kalau bisa membuat konten untuk membuat kalian bangkit, wake up, bangun dan sadar. Jangan terlalu merenungin dan meratapi nasib-nasib ketidakmengertian kita, ketidakpahaman kita gitu. Saya tidak ingin menyalahkan kalian dalam kasus-kasus yang seperti ini. Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak akan mempersalahkan siapapun di muka dan dunia ini. Tapi segala sesuatu itu menimpa kita itu karena cara berpikir kita. Kita sangat lugu dan polos, sehingga kita tidak ngerti teman yang tulus dan teman yang modus itu bagaimana. Jadi banyak sekali ya. Tapi saya nggak apa-apa. Saya nggak akan pernah capek dalam membuat konten. Terus. Walaupun sebenarnya yang nonton saya juga nggak terlalu banyak. It's okay, fine, nggak apa-apa gitu. Perlahan berjalannya waktu. Toh pun saya juga tidak harus bertanggung jawab dengan apapun yang teman-teman perbuat. Semuanya sesuai dengan pemikiran. Kan seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa setiap buah apa yang kita lakukan itu selalu akan ada, baik itu baik ataupun hal yang buruk. Kalau hari ini kita tertimpa hal yang buruk, anggap adalah kita membayar hal-hal yang buruk yang dulu pernah kita lakukan. Kalau hari ini kita menerima hal yang baik, itu karena dulu kita banyak menerima hal yang buruk, dan itu bukan salah kita. Akhirnya di hari-hari ini kita dibalas kebaikannya. So simple aja dalam hidup gitu loh. Boleh teman-teman nangis, boleh bersedih, ya nggak apa-apa, itu ungkapan isi hati. Setelah itu cuci muka balik dan harus bangun lagi, bangkit lagi dan sadar sekarang kita ada di mana dan kita harus ngapain. Mau nggak mau harus berjuang sendiri. Saya ngerti ya, hal semacam ini itu mungkin untuk yang lain menganggap bahwa ini urusan sepele, tapi bagi mbak yang tadi, kalau orang nggak tahu ya nggak tahu. Gak ngerti sungguhan ya gak ngerti sungguhan, gak ngerti mau ke Makau ya gak ngerti ke Makau, gak ngerti naik MTR ya gak ngerti. Tapi kalau enggak kita paksa mbaknya untuk berjuang dan berusaha untuk jalan, bertanya, ya terus piye gitu. Gak ada yang salah. Tapi teman-teman bener loh, di Hong Kong teman-teman harus banyak belajar, banyak melihat situasi, keadaan dan kondisi. Banyak sekali teman-teman yang diperalat oleh temannya, bestinya, apanya, pinjem duit. Ya wis itu aja ya teman-teman. Tetap semangat, tetap sehat, berkumpullah dengan orang-orang yang memberikan nilai positif buat kalian ya. Ya kan, kalau ada janji manis muluk-muluk dan apapun itu, please janji-janji manis yang muluk-muluk itu is nonsense. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.